Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nggak kerasa lagi, ini sudah hampir akhir pekan ini. Sekarang hari Jumat kita ketemu dan kita akan ngobrol dengan Bung Rocky Gerung ini berkaitan perkembangan terbaru ya. Tadi malam itu tiga sekjen partai koalisi pendukung koalisi perubahan ya pendukung Amin itu bertemu di Nasdem Tower dan mereka kelihatannya sepakat untuk menggulirkan hak angket dan tapi kata mereka itu terserah aja pada PDIP karena seperti Anies bilang bahwa dia minta PDIP yang memimpin ini gitu ya. Jadi kata mereka kalau PDIP jalan sendiri juga nggak mungkin bisa, mereka sendiri juga nggak mungkin bisa katanya. Tapi kalau mereka gabung saya kira memang bisa, Bung Rocky. Jadi saya kira ini tergantung nanti pertemuan Pak Yusuf Kala dengan Ibu Megawati ya, begitu ya Bung Rocky ya. Kelihatannya akhirnya soal angket ini diasuransikan pada Megawati itu Hmm. semata-mata tuh. Tentu akan ada aspek dukungan moral dari Anies terutama karena dia yang merasa atau kubu 01 yang merasa bahwa ada semacam atau bukan semacam mulai terlihat jejak-jejak kecurangan yang makin sistematis, masif dan terstruktur tuh. Tetapi kita mesti hitung sebetulnya momentumnya di mana tuh. Jadi kalau dari segi kalkulasi tetap yang menginginkan masih lebih kuat daripada yang hendak membatalkan tuh Hmm. dalam segi kursi di DPR tuh. Tetapi kita mesti juga pantau bagaimana misalnya perubahan-perubahan sikap Golkar yang mungkin akan disuruh ya nggak usah bulat-bulat amat lah kalau mau menolak tuh. Kira-kira begitu kan Hmm. poin-poin yang ada di kita. Karena optimis bahwa PDIP akan tegak lurus dengan hak angket itu dan dukungan moral yang akan berubah menjadi dukungan politik justru sudah datang lebih awal dari Pak Surya dan itu yang memungkinkan kita berharap ada dinamika baru tuh bukan kita menginginkan ada kerusuhan baru tapi ada dinamika baru dalam politik dan itu menghidupkan harapan bahwa oke, Indonesia memang bisa menyelesaikan soal ini melalui jalur-jalur formal daripada cekcok di jalan atau berkelahi Ya. tentang mana yang curang mana yang nggak curang ya lebih baik masuk di dalam sistem official yaitu lewat angket DPR yang akan dihitung hanya sekedar atau semata-mata berdasarkan kepentingan dan kekuatan suara di parlemen. Ya, ya. Ya kan memang rumusnya ketika parlemen mandul ya yang akan terjadi itu adalah parlemen jalanan dan parlemen Ya, jalanan itu malah lebih sulit untuk ya, dikendalikan sebenarnya Bung Rocky ya. Kalau di DPR kan soal tukar tambah saja begitu ya. ya itu lebih praktis di DPR dan kelihatannya tukar tambah di DPR juga akan terkait dengan eskalasi di lapangan. Mhm. Soal-soal buruh yang pasti akan ikut demo atau Betul. mahasiswa ikut demo. Tetapi kalau ada eskalasi di lapangan itu kan tergantung pada situasi hari-hari pertama negosiasi di DPR kan. Mhm. Jadi itu sebetulnya lebih lebih bagus untuk kita kita prediksi. Demikian juga aparat keamanan jadi lebih netral tuh karena demo buruh itu mengikuti pembicaraan di Senayan, bukan karena demo buruh maka Senayan bergerak tapi justru karena ada negosiasi di Senayan atau proses angket itu diterangkan dengan cara-cara yang melembaga sehingga tidak terjadi sesuatu di luar pelembagaan politik. Kan kalau buruh yang demonstrasi terus DPR nggak bisa berkomunikasi dengan buruh itu chaos lagi depan DPR kan. Mhm. Jadi sebaiknya memang ada transaksi di DPR dan itu yang akan dilihat oleh buruh transaksinya real apa enggak? Apakah partai-partai yang menuntut hak angket itu betul-betul ingin memperlihatkan diri bersih di dalam upaya untuk mengembalikan marwah dari pemilu atau sekedar tukar tambah? Jadi buruh akan pantau itu, mahasiswa juga akan pantau itu, dan itu pasti mereka akan ada akan ada tekanan demonstrasi di depan DPR selama hak angket berlangsung. Tapi itu tekanan yang melembaga tuh, bukan tekanan yang dianggap disuruh atau dimainkan oleh intelijen Ya, seperti ya. yang selama ini diduga. Ya, dan saya kira ini sebenarnya yang selalu dikhawatirkan oleh Pak Jokowi kan, karena selama ini kan Pak Jokowi bisa nggak peduli dengan gerakan-gerakan civil society, dengan gerakan mahasiswa, dengan gerakan buruh dan lain sebagainya itu kan karena selama DPR dipegang oleh Pak Jokowi kan karena pada waktu itu kan Pak Jokowi perkasa betul menyisakan hanya PKS dan Demokrat juga setengah hati sih saya lihatnya kan begitu ya. Dan ini terbukti ini Mhm. dugaan bahwa dia setengah hati itu dengan masuknya dia di kabinet sekarang. Tapi kalau sekarang ini menurut saya agak agak berat ya kalau kemudian ada kesepakatan karena kita hitung-hitung kalau kubu katakanlah kubu PDIP
itu sendirian lah, kelihatannya P3 mungkin akan balik ke Jokowi, kalau lihat peringatan dari internal di P3. Tapi kemudian di situ ada PKB, ada Nasdem, ada PKS, ini tetap saja suaranya mereka lebih dari 50%. Memang tidak sampai 54% seperti sebelumnya, atau 55% sebelumnya gitu. Tapi tetap saja lebih dari 50% dan itu sudah memenuhi syarat gitu. Iya, PKB, PKS, dan Nasdem itu andalannya sebetulnya. PKS saya Hmm. kira itu pasti dia akan lakukan hak angket. Nasdem dengan sendirinya, karena kita nggak melihat figur-figur lain di Nasdem selain Surya Paloh. Tentu ada Hmm. 2-3 orang di Nasdem yang punya kepentingan dengan bisnis, tetapi suara itu akan diamplifikasi justru oleh ketegasan Surya Paloh itu. Hmm. Kan kita nggak lihat kelanjutan dari pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi kemarin kan. Itu Ya. artinya nggak ada kesepakatan bahwa Surya Paloh mau kooptasi lagi oleh Pak Jokowi itu. Jadi terlihat Pak Surya Paloh itu betul-betul tegak lurus dengan prinsip dia di awal itu, Hmm. yaitu menghendaki ada kebersihan politik. Dan itu yang saya kira yang dipastikan melalui keterangan dari Anies Baswedan. Demikian juga Pak JK, itu kan Pak JK nggak mungkin tiba-tiba ya udahlah jangan angket tuh. JK ini kan orang yang juga bukan sekedar tegak lurus, dia tancapkan kakinya di bumi sehingga langsung terhubung ke langit tuh Apa tuh idenya maksudnya untuk tuh? Indonesia. Oh, oke, oke. Nah, ini yang saya ingin tertarik mendalami ketika Anda tadi menyebutkan kemungkinan Golkar mungkin bukan nggak usah sepenuh-penuhnya lah kalau nolak itu. Oke, secara formalitas dia harus menolak hak angket karena bagaimanapun dia Iya, dia masih koalisi pemerintahannya Jokowi dan juga Jokowi. sekarang dia bergabung dalam koalisinya Prabowo Gibran kan begitu. Tapi apakah yang Anda maksud itu bahkan kemudian Gerindra pun pada akhirnya juga bisa melakukan hal yang sama dengan trade off tadi, dengan tukar tambah tadi, kalau dengan dasar bahwa oke, ini kita lokalisir pada Jokowi saja, sementara tidak pada berkaitan dengan pada hasil pilpres gitu, Bung Rocky. Walaupun sebenarnya hak angketnya soal kecurangan pemilu loh. Ya itu yang sering kita terangkan bahwa setelah terjadi pemilu, komposisi dan konsolidasi Gerindra itu jadi lain dan tidak mau lagi dianggap sebuah setelah selesai pemilu Jokowi yang masih jadi ketua tim sukses Prabowo, kan nggak begitu kan. Mhm. Kan begitu Prabowo sukses maka Prabowo sendiri menjadi ketua tim suksesnya tuh. Jadi kalau ada semacam keresahan politik, tentu Gerindra juga berpikir kalau tekanan publiknya sangat besar, atau itu nggak akan membatalkan fakta bahwa Prabowo udah dilantik. Kan dengan mudah publik menganggap bahwa yang bermasalah itu adalah Jokowi dan bukan sekedar di Senayan yang akan dihitung kesalahan Jokowi, di MK akan dihitung. Jadi sebetulnya ini tendangan tendangan pojok yang diarahkan ke gawangnya Jokowi sebetulnya. Jadi Hmm. bolanya bisa melipir tuh. Dan Gerindra mungkin ya udahlah mau dibogol juga nggak apa-apa kan. Jadi Hmm. dinamika ini akan muncul. Yang kita tuntut sebetulnya adalah ada kesepakatan supaya dinamika ini tidak bersinggungan dengan masalah-masalah agama, sara segala macam kan. Hmm. Kan ini dinamika biasa dan DPR kan yang punya hak angket tuh. Tetapi publik memang mau disebutkan apa nggak disebutkan dalam hati mengetahui bahwa ini semua akibat cawe-cawe Jokowi. Ya. Jadi yang akan jadi headline nanti itu cawe-cawe Jokowi yang dari awal ingin mengendalikan pemilu tuh. Nah, bahkan Prabowo bisa bilang, ya saya cuma dikendalikan kok. Jadi kira-kira begitu tuh. Tapi fakta yang udah terjadi kan Prabowo udah merasa presiden. Jadi bagi dia, ya saya bukan lagi anak buah Jokowi. Kira-kira begitu psikologinya ya. Walaupun basa-basinya tentu Pak Prabowo akan bilang saya meneruskan Pak Jokowi. Tetapi politik itu ada wilayah realisnya, ada wilayah idealisnya tuh. Nah, Hmm. Prabowo sekarang masuk pada wilayah realis dan nggak mungkin kemenangan Gerindra itu mau dibatalkan oleh angket, itu susah itu. Jadi kira-kira akan ada semacam ya perselisihan visi lah atau perspektif. Ini angket mau ke arah mana nih? Ke Hmm. arah ke arah Gerindra itu berarti Golkar juga akan kena segala macam. Nggak mau lah Golkar Hmm. juga ikut-ikut sertakan dalam soal tuduhan kecurangan. Karena apapun Golkar udah dapat kembali kursinya di DPR kan. Jadi tetap kita mesti baca between the line bahwa Jokowi itu semacam shadow apa namanya shadow boxingnya atau Shadow boxing ya. sasaran empuk dari Hmm. dari semua pihak sebetulnya. Kenapa? Karena Jokowi makin lama makin kehilangan kekuasaannya kan. Dan itu yang menandakan kenapa dia mau ambil lagi bujuk Nasdem, mungkin sekarang lagi nyari cara PKB. untuk bertemu dengan Megawati segala macam. Demokrat udah masuk di situ. Tapi tetap Demokrat itu ada buku merah yang orang tetap ingat, itu buku teguran SBY pada Jokowi. Ya, oke. Jadi saya kira gini, memang
logika antara publik atau civil society dengan logika di DPR pasti Ya, jelas berbeda ya, Bung Rocky ya. Kalau logikanya para penggiat civil society ini kan dua tuntutannya, makzulkan Jokowi, terus kemudian diskualifikasi paslon 02. Itu kan tuntutannya begitu ya. Itu call tingginya. Tapi dengan closingnya begitu. ya ya, tapi dengan penjelasan Anda tadi, ini jangan marah lagi pada Bung Rocky ini. Ini analisis ini ya. Dianggap nanti Anda berpihak lagi Bung Rocky ya. Itu jadi saya kira mungkin aja titik temunya ya menjadikan Jokowi sebagai sebuah ya memang persoalannya Jokowi begitu gitu. Jadi mungkin komprominya di situ ya, Bung Rocky dengan begitu artinya Golkar, Gerindra bahkan PAN juga termasuk Demokrat nggak akan terlalu ngotot banget begitu nantinya. Ya, itu akan jadi transaksi di koalisi 02 tuh. Jadi call-nya akan sangat tinggi, tapi nanti ada transaksi pragmatis. Jadi itu sebetulnya yang mesti kita lihat tuh. Jadi dari awal kita menduga bahwa ini akan terjadi masalah semacam ini nih. Dan sorotan publik dalam negeri maupun internasional akan ada di Senayan hari-hari itu tuh. Nah, Jokowi tentu kehilangan kemampuan untuk mengatur. Karena Pak Jokowi merasa dia bisa atur. Oh, nggak bisa itu. Bahkan dia bilang mungkin dia akan pakai cara, coba kita survei dulu apakah publik setuju hak angket apa enggak. Itu konyol juga. Jadi survei-survei ini mungkin menanti juga proyek baru dari Jokowi untuk survei. Nggak mungkin survei, wong ini faktanya di parlemen kok masa mau disurvei di publik. Ini jadi ya mungkin gengnya Kodari segala macam itu akan kehilangan proyek tuh, karena ini nggak mungkin disurvei. Hak angket itu nggak mungkin disurvei karena itu sudah jadi komposisi di DPR. Nggak mungkin survei membatalkan komposisi di DPR, itu masalahnya. Ya, iya. Tetapi saya kira dari sisi kepentingan Jokowi masih tetap dapat mereka Bung Rocky, karena bagaimanapun Jokowi butuh itu, tetap butuh itu, meskipun itu sebenarnya tidak ada gunanya lagi begitu. Iya, itu peralatan yang udah usang ya akan dipakai Jokowi. Dan lain kalau misalnya ekonomi lagi bagus. Ini kan seluruh kebutuhan pokok naik. Jadi orang mulai melihat bahwa ya memang ini akibat dari cawe-cawe. Jadi politik menjadi tidak stabil, harga-harga naik, inflasi konsumen, inflasi kebutuhan konsumtif itu jadi makin mahal. Jadi arah politik itu akan kembali tertuju pada awal pintu masuk Jokowi cawe-cawe, itu Mahkamah Konstitusi. Itu di situ sebetulnya. Nah, semua hal harus dikembalikan ke situ tuh. Kalau bilang Jokowi lagi, Jokowi memang Jokowi yang mau disasar kan. Kan nggak mungkin angket itu sekedar berhenti pada hitungan di KPU, dan itu akan diteruskan. Apalagi kalau hitungan di KPU mulai memperlihatkan kecemasan KPU sendiri untuk menggambarkan figur angka-angka itu yang mana yang betul. Jadi tetap akan dinamik itu akan sangat besar, kuat. Ada hak angket di DPR, ada kecemasan psikologi pada KPU yang mulai melihat bahwa memang ada tuntutan yang masuk akal terhadap cara perhitungan KPU, dan ada situasi ekonomi yang memburuk sebetulnya. Itu saya kira itu poin yang paling utama, adalah harga beras yang tidak terkendali, dan keinginan pemerintah untuk tetap, keinginan Pak Jokowi untuk merangkul partai-partai, dan itu udah nggak ada efeknya karena partai-partai udah sibuk untuk mengatur komposisi di parlemen daripada urusan menteri. Walaupun ada isu reshuffle, ya itu reshuffle mungkin tuh ya basa-basi aja tuh bagi Jokowi, dan itu juga terbaca sebagai upaya membujuk tuh. Ya, ya. Sebenarnya ini ya politik stick and carrot gitulah ya. Kalau Iya, stick and carrot aja. ya, Tapi ya. nggak mungkin lagi karena carrotnya udah dimakan habis di parlemen tuh. Dan sticknya udah 2 kali patah di tangan Jokowi. Ya, saya kira itu yang akan dilakukan. Yang pertama kali pasti membujuk Muhaimin, atau kalau tidak membujuk pun paling minimal ketemulah seperti Surya Paloh gitu, ketemu ke istana dan kemudian istana membangun narasi bahwa oh ini yang minta Muhaimin begitu ya. Dan kemudian nanti Muhaimin akan menjawab tidak kan begitu, bukan keinginan dia begitu. Itu paling maksimal itu yang bisa dilakukan begitu. Iya, iya, Jokowi kan apa yang masih ada di kantongnya buat sprindik ke PKB atau Caimin misalnya, itu pasti orang nggak peduli lagi itu soal kasus-kasus sebelumnya itu, karena KPK sendiri udah membusuk sebetulnya kan. Ya, Jadi ya. soal-soal ini nggak ada lagi publik melihat bahwa Caimin itu bisa diakalin Jokowi. Ya mungkin dulu bisa tuh. Kalau sekarang nggak, karena Anies itu yang akan backup Caimin. Demikian juga kasus Anies sudah selesai sebetulnya kan. Dan ada aturan bahwa kasus-kasus itu pun nggak boleh dibongkar lagi sebelum ada hasil ketetapan
Dari KPU. KPU. Tapi justru soal ketetapan KPU itu yang akan dipermasalahkan. Jadi Pak Jokowi kehilangan kemampuan untuk menggenggam politik lagi itu. Udah lepas semua itu seluruh genggaman politik Jokowi itu. Yes, oke. Jadi ini sekarang sekali lagi ya, tinggal tergantung kalau dalam bahasanya Anies kan dia minta agar PDIP yang memimpin, terus kemudian partai-partai itu juga menyatakan bahwa mereka tidak mungkin maju sendiri hak angket tanpa PDIP, sebaliknya PDIP juga tidak bisa maju tanpa koalisi perubahan begitu. Nah, kalau Anda lihat suasana kebatinannya Ibu Megawati, apakah akan kembali sikapnya seperti kemarin sebelum ketika isu mundur itu dan Ibu Megawati yang justru mencegah supaya jangan terjadi kerusuhan begitu, Bung Rocky? Saya kira blessing in disguise, Ibu Mega berhasil untuk mematangkan momentum tuh. Jadi bayangkan kalau Ibu Mega udah cabut kemarin menteri-menterinya, ya orang akan merasa udahlah Ibu Mega udah selesai sebagai tukar tambah. Jadi Megawati punya insting yang bagus, bahwa oke biarin aja dulu sehingga orang tahu bahwa Megawati bukan sekedar pengecut mau apa namanya ngambek lalu tarik menteri-menterinya. Enggak, Megawati tetap pakai poin. Enggak, itu kalau soal menteri itu adalah kewajiban PDIP untuk mengamankan program pemerintah sampai dia selesai. Kalau enggak dia akan mengguncang politik atau ekonomi itu. Tetapi Megawati dapat kembali momentum untuk mengevaluasi seluruh kebijakan Jokowi, apalagi kebijakan dia yang memang kelihatan hendak menghancurkan PDIP. Jadi poin kita adalah Megawati hanya mengerti bahwa Jokowi itu dibesarkan oleh PDIP tapi menghancurkan PDIP. Nah, itu bagi seorang ibu itu malin yang paling kundang itu. Dan ini malin kundang 5.0 ini Bung Rocky, jadi lebih canggih ini ya. Nah, itu saya kira yang nggak mungkin dibatalkan dari perenungan Ibu Mega. Mungkin dalam 2 minggu ini hari Ibu Mega tiba pada pengetahuan bahwa Jokowi memang nggak paham demokrasi. Jokowi ingin membatalkan hak wong cilik berpolitik. Jokowi mengkhianati pikiran-pikiran Soekarno. Jadi semua itu kan hanya bisa diucapkan dalam batin dan berubah menjadi kalimat politik dari Megawati. Hasto nggak mungkin baca itu karena Hasto nggak ngerti perasaan Bu Mega terhadap bapaknya tuh yang ada pendiri bangsa. Apalagi kalau kita mau terangkan, loh PDIP ini adalah partai yang historis tuh. Yang partai-partai lain itu kan bentukan Orde Baru sebetulnya, tapi PDIP dari awal konsisten dengan nasionalisme dan internasionalismenya Bung Karno. Jadi saya kira itu permenungan bagi Megawati sebagai orang yang berkali-kali ada di dalam jebakan politik tapi selalu bisa tegak kembali. Jadi selamat datang Ibu Mega, silakan memimpin hak angket. FNN akan berada di belakang. Yes, oke. Masih Bung. Oke ya. Buat kita nolkan kecurangan ya, kecurangan dan kecurangan kita nolkan. Siap.